Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Oktaviani, NIM saya 1810611019. Sengketa bersenjata atau konflik bersenjata internasional adalah tindakan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dengan maksud sebagai langkah terakhir terhadap perjanjian maupun kesepakatan yang tidak dapat diselesaikan secara perdamaian. Namun, hal ini tidak hanya terjadi di antara dua negara saja. Sengketa bersenjata bisa saja terjadi di dalam negara yang berdaulat serta memakan korban jiwa yang tidak terlibat dalam masalah yang jumlah cukup banyak. Tindakan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau organisasi yang bertujuan untuk memisahkan diri serta membuat pemerintahan baru dapat merusak perseteruan dan ketentraman negara sebagai pemegang kedaulatan serta kekuasaan tertinggi di suatu wilayah, dan tindakan ini harus segera diselesaikan dalam waktu yang singkat dan efektif. OPM atau Organisasi Papua Merdeka merupakan konflik Papua yang terus memanas sejak serangan di Nduga akhir 2018 dan unjuk rasa di Papua pada tahun 2019. Papua bukan merah putih, Papua bintang kejora, bintang kejora. Hingga sekarang, pemerintah terus melanjutkan pendekatan berbasis keamanan di Papua dengan meningkatkan kehadiran aparat keamanan yaitu TNI dan Polri melawan kelompok kriminal separatis bersenjata. Pasukan organik bertanggung jawab terhadap keamanan di wilayah Papua, sementara satuan di luar organik memang mereka dilibatkan untuk pengamanan perbatasan. Terkait serangan di Nduga pada tahun 2018, aparat keamanan Indonesia menduga serangan tersebut diatur oleh Egyanus Kogoya, pemimpin sayap bersenjata OPM di Nduga. Polisi menyebut otak penembakan pekerja proyek jembatan jalur Trans Papua di distrik Yigi, Kabupaten Nduga dilakukan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Saudara, TNI menemukan 15 jenazah korban penembakan kelompok bersenjata di Bukit Puncak Kabo, Kabupaten Nduga, Papua. 15 jenazah ini merupakan pekerja Konflik PT bersenjata Istaka di Papua Karya. antara kelompok separatis dengan aparat kembali memanas. Pemerintah pusat pun mengirim 154 tentara dan polisi untuk memulihkan keamanan. Akan tetapi, konflik di Nduga justru tereskalasi dan berdampak langsung pada penduduk sipil. Unjuk rasa di Papua pada tahun 2019 dipicu oleh insiden rasis di Surabaya, di mana 43 mahasiswa Papua ditangkap karena dituduh tidak menghormati bendera Indonesia. Mahasiswa Papua kan memang sudah beberapa kali mengalami diskriminasi, terutama tahun ini kan mereka diserang di asrama segala macam. Nah, jadi mereka berharap hari ini 1 Desember ketika peringatan harinya momentum peringatan bersejarah bagi orang Papua, jadi mereka berusaha supaya tetap kayak mau menunjukkan bahwa mereka tidak akan tunduk atas diskriminasi tersebut. Dalam kurun waktu sebulan, ribuan orang Papua melakukan protes di seluruh Papua Barat dan Papua. Di beberapa lokasi, unjuk rasa berkembang menjadi kerusuhan yang menewaskan lebih dari 30 orang. Sepanjang 2019, tercatat ada 21 kali baku tembak antara aparat keamanan TNI dan Polri dan kelompok kriminal separatis bersenjata, menewaskan 9 prajurit TNI dan 2 personil Polri, serta 10 warga sipil. Tingkat kekerasan ini pun berlanjut hingga 2020. Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya konflik di Papua, yaitu sejarah integrasi Papua ke Indonesia yang dilakukan melalui referendum penentuan pendapat rakyat pada tahun 1968. Terindikasi adanya kecurangan yang dilakukan pemerintah Indonesia karena tidak sesuai dengan isi dan perjanjian New York, yaitu one man, one vote. Selanjutnya adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat keamanan negara yang berlangsung hingga saat ini. Selanjutnya ada marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang Papua yang terus meningkat, serta kegagalan pembangunan infrastruktur sosial yang terjadi di Papua, seperti fasilitas kesehatan,
pendidikan, serta ekonomi rakyat. Alih-alih diselesaikan, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan negara di Papua justru meningkat akhir-akhir ini. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM perwakilan Papua mencatat terdapat 159 kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan sepanjang tahun 2019. NKRI harga mati. Demikian slogan bangsa ini terkait kedaulatan dan keutuhan wilayah teritorial. Kami merasa jumlah korban jiwa dan konflik ini telah lebih dari cukup. Oleh karena itu, kami menyimpulkan bahwa pemerintah perlu mengubah pendekatan keamanan terhadap konflik Papua dan menyarankan pemerintah melakukan pendekatan humanis yang menyentuh agar penyebab konflik tersebut berkurang. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.